Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya ini tentang bagaimana sih cara kita menuntut ilmu. Padahal kan kita disibukkan sehari-hari dengan pekerjaan. Ada juga yang masih sekolah. Itu bagaimana caranya kita membagi waktu. Kemudian apa dulu yang mesti kita pelajari lebih dulu itu gimana gitu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Menuntut ilmu memang harus ada rasa cinta kepada ilmu ya. Sebab ketika kita tidak ada rasa cinta kepada ilmu, keinginan untuk menuntut ilmu pasti akan sangat lemah sekali. Apalagi kita disibukkan dengan bekerja, dan pekerjaan itu membuat kita lalai terkadang. Makanya kita harus ada kemauan kuat untuk membagi waktu kita. Cobalah kita pikirkan sedikit. Kita bekerja dalam satu hari berapa jam? Biasanya jam berapa jam? 8 jam. 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Sekarang sehari semalam tuh 24 jam. 8 sampai 10 jam dikurangi dengan tidur berapa jam kalau malam? Tidur mungkin 6 jam. 6 jam atau sampai 8 jam kali ya. Nggak ada yang 10 jam kan. Nah, taruhlah misalnya 10 tambah 8, 18 jam. 18 jam, 24 dikurangi 6, 18 jam kemana? Untuk keluarga kita berapa jam? Apa tidak mungkin misalnya satu hari kita adakan waktu setengah jam saja untuk baca? Karena setengah jam saja kita untuk baca atau mendengarkan kaset atau yang lainnya sangat bermanfaat sekali. Iya, itu sebetulnya memang harus ada kesungguhan dulu dari diri kita. Sebab kalau kita tidak ada kesungguhan, sulit sekali untuk kita mengatur waktu kita. Kita selalu beralasan sibuk. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika dalam perjalanan, ya, bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Entah itu mendengarkan kaset, ataupun baca buku, ya, ataupun yang lainnya. Ya, sebetulnya banyak sekali ya kesempatan-kesempatan yang terkadang kita karena kesungguhan kita kurang, sehingga kesempatan itu kita tidak maksimalkan semaksimal mungkin. Tetap yang namanya menuntut ilmu kepada guru itu harus. Ya, mungkin kita misalnya liburnya Sabtu Minggu, maka kita sibukkan Sabtu Ahad ini, kalaupun memang ada waktu untuk anak-anak sama istri misalnya, istilahnya acara keluarga gitu kan. Tapi tetap di waktu itu ada waktu khusus kita mengaji, jangan sampai diganggu. Ya, oleh apapun juga kita usahakan. Kalau bisa kita seminggu sekali mengaji, alhamdulillah. Kalau bisa ditambah lebih dari itu, alhamdulillah. Yang terpenting bagi kita adalah istiqomahnya dulu. Ya, memang subhanallah sekali lagi menuntut ilmu itu butuh kepada hati yang betul-betul menginginkan. Sebab ketika hati kita merasa cukup terhadap ilmu, ya sulit sekali untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, kemudian yang selanjutnya kan kita lihat banyak sekali ilmu yang kita nggak tahu. Itu bagaimana kita memprioritaskan apa yang harus kita pelajari dulu? Tentunya ya para ulama terdahulu juga kita lihat ya, di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, pertama mereka tidak tergesa-gesa. Mereka mulai dari yang mukhtasarat misalnya, yang mudah-mudah dulu, yang ringan-ringan dulu. Kita pelajari dulu yang sifatnya landasan-landasan dulu. Dalam masalah ilmu fikih misalnya, kita ambil buku-buku yang mudah-mudah dulu. Kemudian kita kuasai, kita pelajari satu persatu sampai selesai. Naik lagi ke buku yang lainnya. Kan itu tata cara belajar yang telah dilakukan oleh para ulama dari semenjak zaman ke zaman. Dan itu hasilnya luar biasa. Makanya Imam Nawawi mengingatkan dalam kitab Al-Adhkar, ya, beliau berkata, "Akhi, lan tanalal ilm illa bisittah." Saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama apa? Hirs, yaitu semangat yang kuat, ya. Kemudian zaka, kecerdasan penting. Kemudian apa? Ijtihad, ya. Ijtihad itu kesungguhan. Kemudian bulughah, bekal. Kemudian yang kelima yaitu irsyadu ustadz, harus ada bimbingan seorang ustadz. Yang keenam yaitu tulu zaman, waktu yang panjang. Kita jangan mencukupkan diri
hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak. Ya, tapi waktu yang panjang itu yang kita berusaha untuk terus istiqomah di atas menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan kita adalah ketika menuntut ilmu itu ngacak gitu. Ketika kita baca buku, mempelajari buku satu, bosan, pindah lagi buku yang lain. Belum selesai ini sudah pindah lagi yang lain. Udah ini bosan lagi, pindah lagi yang lain. Akhirnya apa yang terjadi, pengetahuan kita kemana-mana, tidak kokoh. Makanya taksil, ya, para ulama mengingatkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, harus ada taksil dalam menuntut ilmu, menguasai dulu pokok-pokoknya dari segala ilmu itu tersebut. Kalau kita kuasai pokok-pokoknya, insya Allah untuk cabang-cabang yang lainnya akan mudah sekali untuk kita ketahui. Namun sekali lagi itu kesungguhan, kesabaran, ketelatenan, dan pemahaman yang cukup harus detail ya di dalam memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Allah. Kemudian melanjutkan ke yang tadi itu, jadi misalkan kitab akidah, kitab apa yang Ustaz nasihatkan kita pertama kali baca, begitu juga kitab fikih. Untuk kitab akidah yang paling bagus tentang tauhid yaitu al-usulu tsalatsa. Kemudian setelahnya kasyfus syubuhat misalnya. Kemudian kita pelajari kitabut tauhid. Lalu kita pelajari syarah akidah Tahawiyah. Itu sudah termasuk buku sulit itu ya. Tapi sedikit demi sedikit kita pelajari ya. Dalam masalah hadis mungkin bisa kita pelajari dari Arba'in Nawawiyah, kemudian naik ke Riyadhus Shalihin misalnya. Demikian sedikit demi sedikit kita pelajari. Yang penting bagaimana satu buku itu sudah kita kuasai dulu gitu. Ini yang jarang sekali kita lakukan terkadang. Dalam masalah fikih kita ambil buku-buku yang mukhtasarat kayak Al-Wajiz misalnya. Al-Wajiz fi Fiqhus Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Abdul Azim Al-Badawi itu ya, dari satu bab per bab. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, la an a'lama baban min abwabil fiqh, aku menguasai satu bab fikih lalu aku ajarkan kepada orang lain, itu lebih aku sukai daripada berinfak dengan harta seluruh dunia. Ya, ini memberikan kepada kita gambaran bahwa kita jangan sampai pindah ke bab berikutnya kalau kita belum menguasai bab tersebut. Satu bab kita kuasai, pindah lagi ke bab lagi, kita kuasai lagi. Terkadang kita ada ketergesa-gesaan. Karena ini kita sudah merasa pernah belajar, langsung mau bab yang tinggi. Nah ini sebetulnya kurang bagus. Karena terkadang kita merasa sudah pernah belajar, tapi kita tidak kuasai kan gitu. Dalilnya aja nggak hafal. Ini sebuah kesalahan. Tentunya kita berusaha untuk menuntut ilmu memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, butuh kesabaran dan ketelatenan ya. Allahu a'lam. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari saya tentang nasihat Ustaz terhadap penuntut ilmu pemula seperti kita, karena ya di sini dan di banyak tempat kita dapati banyak penuntut ilmu yang disibukkan oleh qila wa qal, kemudian kadang mencari aib orang lain dan yang semisalnya itu. Bagaimana saya? Ya, itu memang penyakit di zaman sekarang, di mana mereka disibukkan dengan hal-hal yang menyibukkan mereka dari ilmu. Karena Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengingatkan bahwa syaitan tidak akan ridho seseorang berada di atas ilmu, di jalan ilmu. Berbagai macam cara digunakan oleh syaitan bagaimana untuk menghalang-halangi seseorang dari ilmu. Di antaranya dengan cara seperti tadi, seseorang misalnya masuk dalam ranah jarh wa ta'dil, lalu kemudian memposisikan diri bagaikan imam jarh wa ta'dil. Padahal siapa dia? Sibuk dia membicarakan aib fulan, falan, wa'alan. Akhirnya apa yang terjadi? Setan berhasil untuk yang pertama menghalangi dia dari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berhasil pula setan untuk menumbuhkan benih permusuhan di antara para thalabatul ilm. Sehingga akhirnya keberhasilan yang ketiga dari syaitan adalah orang-orang awam semakin lari dari dakwah yang hak. Akhirnya apa? Kita telah membantu syaitan untuk supaya orang lari dari kebenaran. Nah, inilah memang kenyataan ya.
Terkadang kita lebih asyik ketika ya membicarakan fulan wa allan, fulan wa allan. Padahal ulama jarh wa ta'dil di zaman dahulu saja ya memberikan syarat bahwa orang yang menjarah itu hanya harus memenuhi syarat-syarat. Di antaranya wara' dan ketakwaan, rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Ya, sementara kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Terkadang kita masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah dianggap sebagai masalah pokok. Ini semua ya akhi, ittaqillah. Lebih baik kita sibukkan dengan hal-hal yang lebih besar. Berapa banyak ilmu yang belum kita kuasai. Sahih Bukhari saja belum kita pernah pelajari. Sudah kita sibuk dengan perkara seperti itu. Kita belajar ilmu aja baru bab wudu, bab sholat, bab wudhu, bab sholat, bab puasa. Haji belum pernah kita bahas. Apalagi masalah talak, li'an, masalah jihad, masalah yang lainnya lagi, bab-bab dalam fikih yang sangat banyak belum pernah kita pelajari. Tapi kita kemudian hari-hari kita sibuk dengan sebatas membicarakan fulan wa allan. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau dahulu seorang ulama berkata, sesungguhnya aku menjarah si fulan. Barangkali dia sudah mendaratkan kakinya di surga 200 tahun sebelum masuk surga. Sebelum saya masuk surga. Iya. Masya Allah. Mereka lakukan itu karena ketakwaan mereka. Ya, ketawaduan pun ada di hati mereka, dan ini yang hilang di hati-hati kita. Allah musta'an. Nah, mungkin saya mau menanyakan bagaimana sikap kita di negeri atau negara di mana Muslim sebagai minoritas. Jadi bagaimana menjaga istiqomah kita, bagaimana agar kita tidak terbawa kesibukan-kesibukan dunia, karena mungkin kita ketahui kalau di negara mayoritas mungkin kita di tempat umum masih bisa melihat syiar-syiar Islam. Namun bagaimana di negeri-negeri yang kita minoritas dan syiar-syiar Islam itu tidak nampak sama sekali. Terima kasih. Sebetulnya para ulama sudah berbicara tentang masalah ini. Itu tentang hukum tinggal di negeri kafir ya. Dan para ulama bersepakat bahwa tinggal di negeri kafir itu tidak diperkenankan kecuali untuk hajat, ya, keperluan seperti menuntut ilmu atau perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya itu maslahat. Namun itu pun juga disyaratkan, yang pertama kita diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Allah, tidak dilarang sholat, kita tidak ditindas agama kita tidak dilarang untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita memang ternyata dilarang pada waktu itu haram hukumnya, kita tinggal di sana sudah. Harus dan wajib untuk hijrah. Ya. Dan Rasulullah bersabda, "Inni bari", aku berlepas diri, min kulli muslim, dari setiap muslim, yaskunu baina dhahranail musyrikin, yang tinggal di negeri kafir. Ini yang kita khawatirkan tentunya. Iya. Kalau memang ternyata misalnya di negeri Islam kita mendapatkan pekerjaan yang layak lah, yang mencukupi kita, pilihlah, dan itu yang harus kita pilih. Adapun kemudian kita tetap bertahan di negeri yang itu notabene bukan negeri Islam, ya, padahal di negeri Islam misalnya masih banyak pekerjaan yang halal yang insya Allah bisa dia lakukan, maka yang dikhawatirkan kita terkena hadis Nabi SAW tadi, bahwa aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin tentunya. Yang kedua, hendaklah kita memperdemal ketakwaan kita kepada Allah. Memang pastilah ya di negeri kafir fitnah jauh lebih dahsyat, lebih besar. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin dengan cara apa? Menjauhi tempat-tempat yang di situ kemaksiatannya ya banyak ya. Dan kita jangan terlalu banyak keluar. Ya, kita lebih banyak di rumah misalnya. Daripada kita di luar, Masya Allah luar biasa fitnahnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Rasulullah, "Ya Abdullah, kaifa bik?" Bagaimana pendapatmu? Idza kunta fi huthalati minan nas. Kalau kamu berada di suatu tempat yang di situ manusia rusak semua. Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Kamu tinggal di rumahmu. Artinya kita sudah ya antara rumah, kantor, kecuali kalau kita mau ke pasar harus, karena itu untuk kebutuhan rumah kita. Ya. Ilzam baitak. Kemudian wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir.
ambil yang kamu lihat ma'ruf, tinggalkan yang kamu lihat mungkar. Wa 'alaika bi khasati nafsik, dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosamu. Wa da'anka amrul awam, dan tinggalkan urusan orang-orang banyak tersebut. Dan tampaknya hadis ini sangat cocok untuk di Singapura seperti ini ya. Kita banyak-banyak ya, apalagi untuk mendatangi tempat-tempat yang di situ maksiatnya banyak sekali. Jangan sampai ya, karena itu sama saja mengotori hati kita. Ya, semaksimal mungkin, kecuali kalau memang keadaannya sangat mendesak sekali. Ya, tapi kalau memang tidak ada mendesak, buat apalah kita mendatangi hal-hal tempat-tempat seperti itu. Sementara ada tempat-tempat yang lain yang minim yang masih mencukupi kita, insya Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelamatkan agama kita. Ini yang terpenting, karena keselamatan hati ini segala-galanya. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.